Pembangunan terus berjalan, itulah yang saat ini gencar dilakukan. Pembukaan lahan, penyediaan jalan, lapangan terbang hingga gedung-gedung disiapkan. Pembangunan yang tujuannya mensejahterakan kini justru malah membuat huru-hara di lingkungan warga. Proyek demi proyek dilaksanakan yang semestinya menjadi sumber penghidupan ekonomi warga, kini membuat warga resah dan seakan terlantah. Hidup sudah panas di tengah kota, ditambah suara bising dari pembangunan. Sebenarnya, di mana kenyamanan berada? Proyek pembangunan huru-hara yang meresahkan warga. Mari kita kaji dalam mata warga. Pemirsa, pembangunan terus berjalan. Itu artinya ekonomi terus berputar, tetapi tidak bagi warga Kampung Salemba. Selain merenggut mata pencarian mereka, hadirnya proyek pembangunan Wisma Atlet dan GOR ini justru meresahkan warga. Berkali-kali warga berdemo hingga akhirnya proyek terancam untuk dihentikan. Dalam mata warga kali ini kita sudah terhubung kepada narasumber kita. Yang pertama dengan Ibu Melia Septiana sebagai pemilik proyek utusan Kementerian Olahraga Republik Indonesia. Yang kedua, kepada Bapak Ananda Tio dan Bapak Faras Hakim selaku warga Kampung Salemba. Dan kita juga sudah terhubung dengan Bapak Muhammad Hafiz dan Ibu Aprilia Nur Prastiwi selaku konsultan proyek sekaligus kepala proyek setempat. Serta pihak kontraktor yang dalam hal ini langsung terhubung oleh Bapak Direktur PT Roket Jaya yaitu Bapak Muhammad Fatan. Kepada narasumber, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Baik, yang pertama kita hubungkan langsung kepada Bapak Ananda Tio dan Bapak Faras selaku warga Salemba untuk menyampaikan apa yang dirasakan terkait pembangunan Wisma Atlet ini. Silakan Bapak Ananda Tio terlebih dahulu. Baik, terima kasih waktunya Mbak Wiwi. Begini ya Mbak, ini saya bersuara mewakili seluruh warga Kampung Salemba yang resah akibat pembangunan proyek Wisma Atlet dan GOR ini. Jujur saja Mbak Wiwi, kami resah bukan seminggu 2 minggu, tapi sudah berbulan-bulan. Kami sudah sampaikan kepada pihak proyek, namun diabaikan. Kami juga sudah kirimkan surat warga yang ditantangani oleh 100 kepala keluarga yang terkena dampak akibat pembangunan ini. Pembangunan ini sungguh meresahkan Mbak Wiwi. Tengah kota seperti ini, kami harus merasakan bising dan bau asap kendaraan alat berat yang tidak nyaman. Di sini banyak anak kecil yang butuh udara segar Mbak Wiwi. Baik Pak Tio, saya sudah bisa tanggap. Selanjutnya kepada Bapak Faras. Apakah sebelum pembangunan sudah ada sosialisasi dari pihak terkait, baik owner yang diutus oleh Kemenpora Republik Indonesia, agar menyampaikan terkait pembangunan ini, Pak? Begini Mbak Wiwi, memang sudah ada sosialisasi dari pemerintah bahwa akan ada pembangunan Wisma Atlet di sini. Sosialisasinya sudah sangat lama, sekitar 6 bulan. Di dalam sosialisasi juga sudah disampaikan apa yang akan dibangun dan sudah kami sampaikan juga harapan kami di pembangunan proyek ini. Baik Pak, lantas apa yang meresahkan warga Kampung Salemba hingga melakukan demo berkali-kali? Gini Mbak Wiwi, di dalam sosialisasi yang dilakukan pada bulan Januari 2019, pemerintah mengatakan bahwa apapun yang menjadi keresahan warga akan kami laksanakan. Apapun yang menjadi aspirasi warga akan kami lakukan demi kebaikan bersama. Mungkin pada saat itu Ibu Melia ada di situ. Kami sebagai warga setuju karena ini kan pembangunan pemerintah, ya kami akan dukung. Tapi proses sudah kami lakukan hingga sekarang bulan Mei tahun 2020. Proyek tetap berjalan dan keluhan kami pun tidak ada satupun yang dilaksanakan. Makanya kami demo bersama 1000 kepala keluarga Kampung Salemba. Baik, cukup Bapak Faras, kami langsung hubungkan kepada Ibu Melia. Bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Katanya dalam sosialisasi menampung aspirasi. Nyatanya tidak ada aspirasi yang dijalankan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih Mbak Wiwi atas waktunya. Baik, saya mewakili pemerintah, dalam hal ini Kementerian Olahraga Republik Indonesia.
Seperti ini Mbak Wiwi, Mas Faras dan Bapak Ananda Tio. Pada Januari 2019 kita sudah diskusi, sosialisasi dua arah, bahkan warga minta apa kita turuti. Kita lakukan itu sampai 4 jam kan. Saya hadir di situ, Bapak Menteri juga hadir. Kita sampaikan kepada warga bahwa pembangunan proyek ini pembangunan negara. Ini menggunakan anggaran negara untuk kepentingan negara. Kalau sekiranya meresahkan masyarakat sekitar, kami sudah memberikan kepercayaan kepada project manager dalam pembangunan ini, yaitu Bapak Hafiz. Kami sudah sampaikan semua ada skemanya. Tidak seenaknya saya dapat langsung memerintah. Apalagi warga sudah sepakat pada saat itu mengikuti kebijakan yang berlaku sesuai kesepakatan bersama. Kalau begitu, warga bisa dikatakan sebagai korban, Ibu Melia? Oh, bukan. Itu salah besar Mbak Wiwi. Karena kita juga melibatkan warga dalam proyek itu. Akan tetapi, tidak semua dapat kami tampung. Baik, tadi sempat disinggung terkait project manager. Bapak Hafiz, silahkan tanggapan Anda. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya menanggapi yang disampaikan oleh Mas Tio dan Bapak Faras. Begini. Saya selaku kepala proyek yang sudah diamanahi melaksanakan sebagai kepala proyek di proyek ini, tentunya kami selalu berkoordinasi, baik itu dengan kepala RT, kepala RW, hingga kepala lurah. Kami selalu berkomunikasi apa aspirasi masyarakat, apa yang dikeluhkan masyarakat terkait pelaksanaan proyek ini. Kami selalu berkoordinasi, saya dengan Ibu Aprilia selalu berkoordinasi dan mengkomunikasikan itu kepada masyarakat. Apa yang ingin kita sampaikan, kita sampaikan. Apa yang dikeluhkan masyarakat, kita dengar dan kita laksanakan. Akan tetapi, tidak semua yang diinginkan masyarakat bisa semuanya kita penuhi. Contohnya gini Mbak Wiwi, masyarakat atau warga itu meminta agar proyek tidak dilaksanakan lembur setiap hari. Katakan proyek berjalan 24 jam, warga meminta agar tidak 24 jam. Tentu kita bisa menyadari bahwa warga merasa keberatan atas aktivitas proyek apabila lembur. Ini hal-hal manusiawi menurut saya. Artinya warga merasa terganggu atas mungkin suara bising dan suara dentuman alat-alat berat. Akan tetapi kita tidak bisa selalu mengiyakan apa yang diinginkan warga. Karena begini Mbak Wiwi, proyek ini berjalan dan terlaksana, ada perencanaannya, ada time schedule-nya, ada alokasi waktunya. Kita sudah membuat proyek dikerjakan selama 24 jam, itu proyek akan jadi atau proyek akan selesai pada tahun A. Ketika proyek tidak lembur, maka proyek akan selesai pada waktu selain A, bisa menjadi waktu B atau waktu C. Itu artinya proyek akan mengalami kemunduran. Dan saya langsung melakukan rapat bersama kontraktor terkait PT Roket Jaya, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Fatan. Kita di sini juga berjumpa dengan Bapak Fatan. Salam sehat Bapak Fatan. Kami waktu itu rapat bersama saya, Ibu Aprilia, Bapak Fatan dan pihak-pihak terkait. Itu subkontraktor kami. Kita melakukan rapat. Ini ada warga menyampaikan aspirasinya, mengeluhkan bahwa proyek agar dilaksanakan tidak lembur. Saya selaku ketua proyek, tentu kita mengambil keputusan dan kebijakan pada saat rapat itu. Proyek tidak lembur, akan tetapi proyek dilaksanakan sampai pukul 21.00 dengan harapan proyek bisa selesai sesuai target dari pemerintah. Karena ini pemerintah sudah menetapkan target kepada kami dan kami harus melaksanakan itu. Maka dari itu diambillah kebijakan proyek dilaksanakan sampai pukul 21.00 agar terpenuhinya target dari pemerintah tersebut. Itu saja dari kami, Bapak Faras, Bapak Ananda Tio. Kami hanya melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemerintah, yang itu sudah menjadi amanah tentunya bagi saya pribadi dan kontraktor terkait. Mungkin itu Mbak Wiwi, terima kasih.
Kalau proyek dilaksanakan sampai pukul 9 malam tetap meresahkan bagi warga sekitar. Mengapa tidak berakhir pada sore hari saja? Jadi begini Mbak Wiwi, kebetulan saya orang yang dipercaya untuk mengatur laju kurva S atau alur laju perkembangan proyek. Nah, untuk proyek sendiri harus selesai pada Mei 2023, sedangkan saat ini sudah Mei 2020 yang artinya tinggal 3 tahun lagi. Kami sudah menghitung, apabila proyek dikerjakan lembur yang artinya terus berjalan 6 hari kerja, maka proyek akan berakhir pada Desember 2022. Kemudian apabila proyek dilakukan hingga pukul 9 malam, maka proyek akan berakhir pada Mei 2023. Ini sudah mepet sekali. Tentu kami sebagai konsultan juga mempertimbangkan efisiensi waktu. Dan terakhir, apabila proyek dilaksanakan hingga pukul 5 sore, maka proyek akan berakhir pada September 2023. Itu sudah kelewat batas, tentu kontraktor tidak ingin mengambil resiko. Maka dari itu, kami memutuskan untuk proyek berjalan hingga pukul 9 malam, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Aprilia. Bapak Faras silakan menanggapi. Kami ini hanya warga biasa. Kami menyampaikan yang kami resahkan. Apakah tidak bisa proyek dilaksanakan sampai pukul 5 sore saja? Itu yang kami minta. Baik, tadi sepertinya yang keberatan dari pihak kontraktor. Silakan Bapak Fatan memberikan tanggapan. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Wiwi. Saya di sini menyampaikan atas nama perusahaan Roket Jaya yang tadi disampaikan oleh Bu Aprilia itu benar. Kami juga sudah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali ya Bu, bersama Ibu Media juga. Gini, tentu kami sudah mempertimbangkan semua aspek baik untuk owner, dalam hal ini Kementerian Olahraga. Ini kan harus jadi sekitar bulan Mei 2023. Karena apa? Karena pada Agustus 2023 gedung ini dipakai acara peringatan kemerdekaan yang rencananya akan dihadiri oleh para atlet dari Indonesia. Ini tentu momen besar yang menjadi PR kami untuk membangun gedung 20 lantai dan gedung olahraga kapasitas 45.000 penonton dalam waktu 3,5 tahun. Bapak Ibu sekalian, normalnya dalam pembangunan ini dibutuhkan waktu 4,5 tahun agar dapat selesai. Mencari kontraktor lain tentu bukanlah hal yang mudah. Pasti akan membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun. Kami di sini diberi kepercayaan dan kami upayakan dapat kami selesaikan 3,5 tahun agar target pemerintah tercapai. Tentu kami minta waktu kepada project manager agar dapat dilaksanakan sekiranya sampai jam 9 malam apabila lembur. Ini dapat selesai 3 tahun pas apabila kita perhitungkan dan kita sudah perhitungan secara matang gitu. Namun mengganggu warga setempat bukan, makanya di sini kami ambil jalan tengahnya seperti itu Mbak Wiwi. Terima kasih. Baik, Bapak Ananda Tio dan Bapak Faras, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup Mbak. Kalau seperti ini kan sudah jelas. Kami bisa menerima alasannya. Dari kemarin kemana saja mereka ini tidak ada menyampaikan ini. Kalau saya minta pekerjaan yang berisik-berisik alat berat itu tolonglah jangan dikerjakan pada malam hari. Baik Pak, akan kami upayakan. Kemarin sore juga kami sudah melaksanakan rapat. Malam hari ini insya Allah tidak akan ada pekerjaan yang membuat kebisingan sampai mengganggu warga sekitar. Oh iya Bapak Andra Tio, jika ada keluhan kepada proyek, sampaikan saja Bapak kepada kami, dan saya selaku kepala proyek akan mendengarkan aspirasi warga. Sampaikan jika ada keluhan dan kita akan berusaha agar lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk yang terkait kebisingan itu ada pekerjaan pemasangan paku bumi Bapak, pemasangan paku bumi yang itu tentu mengganggu aktivitas warga di siang hari. Untuk di malam harinya kita sudah tidak ada lagi aktivitas alat berat, artinya di proyek itu kita hanya melaksanakan aktivitas yang ringan-ringan saja, seperti memasang batu bata dan memasang instalasi-instalasi air dan kelistrikan. Seperti itu Bapak Nadatio, jika ada yang dikeluhkan terhadap proyek kami, sampaikan saja Bapak. Kami ke depan akan lebih baik lagi dan akan selalu berkomunikasi. Itu saja mungkin Bapak Nadatio dan Bapak Faras, serta terima kasih Mbak Wiwi atas waktunya. Siap, terima kasih Pak.
Pemirsa mata warga, itulah tadi yang dapat kita dengar dan saksikan huru-hara proyek pembangunan Wisma Kampung Salimba. Saya menarik inti bahwa komunikasi harus tetap berjalan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Inilah mata warga hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di mata warga selanjutnya. Selamat malam.